Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku catatan dan buku paket, buka halaman 7 sampai dengan halaman 17. Baiklah, kita di bab pertama, yaitu mengenai kemagnetan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan sifat magnet, yang kedua mengklasifikasi interaksi bahan terhadap magnet, yang ketiga menjelaskan cara membuat magnet. Tahukah kalian magnet itu apa? Dari mana berasal? Apakah sifat kemagnetan bisa hilang dan dapatkah magnet itu dibuat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian pecahkan kalau kalian sudah mempelajari bab ini. Selanjutnya, kalian tentu tahu dalam kehidupan sehari-hari dan sangat tidak asing dengan kata magnet, karena berbagai alat rumah tangga di rumah memanfaatkan magnet seperti televisi, telepon, speaker, bel listrik yang ada di rumah kalian. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep magnet. Magnet itu adalah bahan yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Magnet ini pada awalnya ditemukan di daerah Magnesia, yaitu berupa batuan yang bisa menarik logam, besi, baja. Sehingga batuan tersebut dikatakan sebagai magnet sesuai dengan asal-usul daerah ditemukan. Kalau sekarang daerah itu berada di daerah bagian Turki. Nah, berdasarkan asal-usulnya, magnet itu dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Kalau magnet alam adalah magnet yang sejak ditemukan sudah berupa magnet karena dapat proses alam. Ya, kalau magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Kemudian magnet berdasarkan bentuknya itu ada macam-macam. Ada magnet ada magnet batang, ada magnet jarum. Tapi pada intinya setiap magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi sifat magnet adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kalau sebuah magnet dipotong-potong, itu akan tetap memiliki dua kutub, yaitu potongan-potongan tersebut akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet apabila digantung bebas, maka selalu menunjuk ke arah utara-selatan, di mana bagian utara, bagian yang mengarah ke utara itu disebut dengan kutub utara, bagian yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Kemudian, jika ada dua magnet didekatkan, digantung bebas didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, di mana kalau kutub yang sejenis atau senama itu didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Tetapi kalau kutub tidak sejenis atau tidak senama didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Perhatikan gambar tersebut. Kalau gambar yang sebelah kiri, itu kutub yang saling dekat adalah tidak senama karena merah dan biru. Sedangkan yang di sebelah kanan, kutub yang dekat adalah sama-sama merah, yaitu berarti senama, maka dia akan tolak-menolak. Kemudian,
jika magnet itu didekatkan dengan benda-benda, ya, maka bagian-bagian ujung-ujung magnet itu yang mampu menarik benda dengan banyak. Artinya gaya tarik terbesar adalah terletak pada ujung-ujungnya, yaitu pada kutub-kutubnya. Kemudian dapat disimpulkan dari gambar-gambar tadi bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Walaupun magnet dipotong-potong akan selalu seperti itu. Dalam keadaan bebas, magnet selalu menunjukkan arah utara-selatan. Kutub magnet yang tidak senama bila didekatkan selalu tarik-menarik. Dan kutub yang senama didekatkan selalu tolak-menolak. Gaya terbesar terletak di bagian ujung magnet atau kutub magnet. Kemudian, berdasarkan sifat kemagnetan bahan itu dibagi menjadi 3, yaitu feromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Fero adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, nikel. Sedangkan paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, misalnya magnesium, molybdenium, litium. Kemudian diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Nah, magnet ini dapat dibuat. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa ada magnet buatan, yaitu yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Yang pertama, pembuatan magnet bisa dilakukan dengan cara induksi. Kalian perhatikan gambar. Induksi ini adalah mendekatkan magnet utama dengan magnet yang akan magnet utama didekatkan antara magnet utama dengan benda yang hendak dijadikan magnet. Lihat gambar. Batang besi atau baja yang didekatkan dengan batang magnet, maka batang besi atau baja menjadi magnet. Di mana kutubnya saling berlawanan. Sisi yang terdekat berlawanan kutub. Kemudian dengan cara menggosok. Batang besi setelah digosok secara searah akan bersifat magnet dengan ujung A sebagai kutub utara dan ujung B sebagai kutub selatan. Tetapi bersifat sementara karena magnet elementernya mudah berubah. Yang B, batang baja, setelah digosok searah akan bersifat magnet dengan ujung C sebagai kutub selatan dan ujung D sebagai kutub utara, tetapi permanen atau tetap karena magnet elementernya sukar berubah. Itu bedanya kalau bahannya besi dan baja. Kemudian susunan magnet elementer. Di dalam bahan yang hendak dijadikan magnet, itu sebelum jadi magnet, susunan magnet elementernya adalah seperti yang sebelah kiri. Setelah digosok searah, maka akan berubah menjadi gambar yang sebelah kanan, yaitu susunan magnet elementernya menjadi teratur dan searah. Batang besi setelah digosok secara searah akan bersifat magnet dengan ujung A sebagai kutub utara dan ujung B sebagai kutub selatan. Tetapi sementara karena magnet elementernya mudah berubah. Batang baja setelah digosok searah akan bersifat magnet dengan ujung C sebagai kutub selatan dan ujung D sebagai kutub utara. Tetapi permanen atau tetap karena magnet elementernya sukar berubah. Magnet elementer adalah magnet kecil-kecil penyusun sebuah magnet. Yang ketiga adalah dengan cara induksi elektromagnetik atau dialiri arus listrik. Adalah magnet yang dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau arus searah. Lihat gambar. Jika arus listrik pada kawat kumparan ke atas,
maka ujung bagian kiri berkutub utara. Jika arah arus listrik pada kawat kumparan ke bawah, maka ujung bagian kiri berkutub selatan, sehingga ujung C kutub selatan dan ujung D kutub utara. Penerapan elektromagnet ini adalah pada bel listrik, saklar elektromagnetik, dan telepon kabel. Kemudian tadi di awal saya katakan bahwa apakah sifat kemagnetan bisa dihilangkan? Bisa. Apabila sering dipukul-pukul atau jatuh, kemudian dibakar, kemudian magnet itu dililiti kawat, kemudian dialiri arus AC. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Setelah ini kalian resume apa yang kalian dapat dari video ini dan apa yang kalian baca di buku paket mulai halaman 7 sampai dengan 17. Kemudian nanti dikumpulkan ketika kita pada pembelajaran tatap muka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Di rumah saja, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker.